Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idam Sujai dengan NPM 211063107017 dari kelas 3E. Di sini saya akan membahas tentang pengelolaan kelas. Materi yang pertama itu ada definisi pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah kegiatan yang terencana yang sengaja dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk menciptakan mempertahankan kondisi yang optimal, membangun iklim sosio-emosional yang positif serta menciptakan suasana hubungan yang interpersonal yang baik. Selanjutnya, materi yang kedua ada perlunya strategi pengelolaan kelas. Peningkatan mutu pendidikan akan tercapai apabila proses belajar mengajar yang diselenggarakan di kelas benar-benar efektif dan berguna untuk mencapai kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan. Karena pada dasarnya proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan, diantaranya guru merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan berhasilnya proses belajar mengajar di dalam kelas. Materi yang ketiga atau yang C, peran guru dalam strategi pengelolaan kelas. Pada dasarnya proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan. Secara keseluruhan, diantaranya guru merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan berhasilnya proses belajar mengajar di dalam kelas. Guru terbagi menjadi 4 peranan. Yang pertama ada guru sebagai demonstrator. Nah, di sini guru menjadi sosok yang ideal bagi siswanya. Hal ini dibuktikan apabila ada orang tua yang memberikan argumen yang berbeda dengan gurunya, maka siswa tersebut akan menyalahkan argumen si orang tua dan membenarkan seorang guru. Yang kedua yaitu guru sebagai evaluator. Nah, di sini bisa digunakan sebagai umpan balik untuk siswa sehingga hasil nilai ini bukan hanya untuk suatu poin saja, melainkan menjadi solusi untuk mencari kelemahan di pembelajaran yang sudah diajarkan. Hal-hal yang paling penting dalam melaksanakan evaluasi. Yang ketiga yaitu guru sebagai pengelola kelas. Guru sebagai pengelola kelas agar anak didik betah tinggal di kelas dengan motivasi yang tinggi untuk senantiasa belajar di dalamnya. Beberapa fungsi guru sebagai pengelola kelas itu merancang tujuan pembelajaran, mengorganisasi beberapa sumber pembelajaran, dan memotivasi, mendorong, dan menstimulasi siswa. Dan yang keempat itu ada guru sebagai fasilitator. Nah, seorang guru harus dapat menguasai benar materi yang akan diajarkan, juga media yang akan digunakan, bahan lingkungan sendiri juga termasuk sebagai sumber belajar yang harus dipelajari oleh seorang guru. Agar siswa mempunyai beberapa kemampuan menyerap materi berbeda-beda, oleh karena itu pendidik harus pandai dan merancang media untuk membantu siswa agar mudah memahami pelajaran. Selanjutnya ada pengaturan kelas. Tugas utama guru adalah menciptakan suasana di dalam kelas agar terjadi interaksi belajar mengajar yang dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik dan bersungguh-sungguh. Untuk menciptakan suasana yang dapat menumbuhkan gairah belajar, meningkatkan belajar siswa, dan lebih memungkinkan guru memberikan bimbingan dan bantuan terhadap siswa dalam belajar. Pengorganisasian kelas adalah suatu rentetan kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Misalnya, yang A itu pengaturan penggunaan waktu yang tersedia untuk setiap pelajaran. Yang B, pengaturan ruangan dan perabotan pelajaran di kelas agar tercipta suasana yang menggairahkan dalam belajar. Nah, yang terakhir itu ada pengelompokan siswa dalam belajar disesuaikan dengan minat kebutuhan siswa itu sendiri. Selanjutnya di materi terakhir yaitu ada penerapan suatu sistem dalam mengelola kelas.
Mengelola kelas itu merupakan pembuatan keputusan-keputusan yang direncanakan, bukan keputusan-keputusan spontan yang diambil dalam keadaan darurat jika seorang guru dalam keadaan marah atau frustasi. Penerapan suatu sistem dalam mengelola kelas itu ada beberapa macam teknik, yaitu yang pertama ada teknik mendekati. Nah, teknik mendekati itu jika seorang siswa mulai bertingkah, satu teknik yang biasanya efektif yaitu teknik mendekatinya. Yang kedua itu ada teknik memberikan isyarat. Nah, di sini apabila siswa berbuat kenakalan kecil, guru dapat memberikan isyarat bahwa ia sedang diawasi. Yang ketiga ada teknik mengadakan humor. Nah, teknik itu jika insiden itu kecil, setidaknya guru memandang efek saja. Dengan melihatnya secara humoris, guru akan mempertahankan suasana baik. Yang keempat ada teknik tidak mengacukan. Nah, untuk menerapkan cara ini, guru harus luwes dan tidak perlu menghukum setiap pelanggaran yang diketahuinya. Yang terakhir ada teknik yang keras. Guru dapat menggunakan teknik-teknik yang keras apabila ia dihadapkan pada perilaku disruptif yang jelas tidak terkendalikan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.